Assalamualaikum, nama saya Aisyah Asni Bahtiar. Saya dari SMA KSBS Al-Kautsar 561. Hari ini saya akan menceritakan cerita tentang Ande-ande lumut. Suatu hari, Kuning! Gimana sih kamu ini? Kok jam segini belum ada sarapan? Teriak Kleting Ijo kepada adik tirinya Kleting Kuning. Maaf kak, tadi aku sedang menyiapkan pakaian kakak dan ibuku untuk kondangan hari ini. Jadi masaknya agak telat. Jawab Kleting Kuning ketakutan. Alah, alasan saja kamu ini. Bilang saja, kamu sedang malas kan? Dasar pemalas. Saut Kleting Biru kepada Kleting Kuning. Demikianlah sehari-harinya Kleting Kuning harus menghadapi ketiga kakaknya dengan penuh kesabaran. Sehari-hari Kleting Kuning harus mengerjakan semua pekerjaan rumah Nyimenah. Nyimenah adalah seorang janda tua yang memiliki 3 orang anak. Kleting Ijo, Kleting Biru, dan Kleting Abang. Sedangkan Kleting Kuning hanyalah anak tiri dari Nyimenah. Nyimenah sengaja mengangkat Kleting Kuning dengan tujuan jahat. Suatu hari, terdengar kabar bahwa di desa Dadapan ada seorang lelaki tampan yang sedang mencari gadis untuk dijadikan istrinya. Tentu saja, ketiga anak ini langsung sangat heboh. Mereka langsung mempersiapkan diri mereka secantik mungkin. Kuning, mana bajuku? Lama sekali sih kamu ini. Teriak Kleting Ijo kepada Kleting Kuning. Dengan tergopoh-gopoh, Kleting Kuning membawakan semua perlengkapan kakaknya. Parfum wangi, perhiasan, semua Kleting Kuning siapkan. Namun kakak-kakaknya ini melarang Kleting Kuning untuk mengikuti sayembara tersebut. Kleting Kuning pun memutuskan untuk mencuci beberapa pakaian di sungai. Saat sedang mencuci, tiba-tiba ia dihampiri oleh seekor burung bangau yang sangat aneh. Burung bangau itu memberikannya sebuah cambuk. Ikutilah sayembara itu. Gunakanlah cambuk ini jika kau membutuhkannya, Kuning, ucap burung bangau itu. Setelah mendengar perkataan burung bangau, Kleting Kuning pun bergegas menyiapkan dirinya untuk pergi ke tempat sayembara. Sementara itu, ketiga kakaknya telah sampai di depan sungai yang sangat luas. Namun, mereka bingung. Mereka tidak menemukan adanya perahu atau apapun yang bisa digunakan untuk menyeberang. Tiba-tiba di tengah sungai, push, muncullah seekor kepiting tua raksasa. Ia biasa dikenal dengan nama Yuyukangka. Yuyukangka ini memiliki sifat yang sangat genit. Ia pun langsung menggoda ketiga gadis itu. Cewek, mau kemana nih? Ucap Yuyukangka. Ih, bau banget sih kamu. Pergi sana, pergi, hardik Kleting Ijo. Namun setelah Kleting Biru menyadari bahwa satu-satunya cara menyeberangi sungai adalah dengan meminta bantuan Yuyukangka, ia pun merayu Yuyukangka dengan imbalan akan melakukan apapun yang diminta Yuyukangka.
Yu Kangka pun bersedia mengantar ketiga gadis ini. Seketika bau busuk Yu Kangka menempel di tubuh ketiga gadis itu. Setelah ketiga kakaknya selesai menyeberang, tibalah Kleting Kuning berhadapan dengan Yu Kangka. Namun Yu Kangka tidak bersedia untuk mengantar Kleting Kuning menyeberang. Dengan alasan Kleting Kuning tidak berbau wangi. Kleting Kuning pun segera mencambukkan cambuknya ke tengah sungai. Krak! Betapa kagetnya Yu Kangka setelah melihat semua air di sungai turut menyurut. Akhirnya Kleting Kuning pun berhasil melewati sungai tanpa bantuan Yu Kangka. Sementara itu, ketiga kakaknya telah sampai di depan rumah Mborondo Dadapa. Mereka pun memberitahu Mborondo maksud dan tujuan mereka pergi ke rumah Mborondo. "Ande, anakku, keluarlah. Ada 3 gadis cantik yang ingin menemuimu," ucap Mborondo menyuruh Ande-Ande Lumut keluar. Namun Ande-Ande Lumut langsung menolak ketiga-tiganya. Sampai akhirnya datanglah Kleting Kuning. Ande-Ande Lumut pun bersedia mengangkat Kleting Kuning menjadi istrinya. Ternyata Kleting Kuning adalah Dewi Galuh Chandra Kirana, putri kerajaan Daha yang sedang melarikan diri untuk melindungi dirinya saat terjadi peperangan di Daha. Sedangkan Ande-Ande Lumut adalah Pangeran Inu Kertapati, tunangan Dewi Galuh Chandra yang sedang mencari tunangannya karena ia telah memenangkan peperangan di Daha. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke kerajaan, meninggalkan Nyi Menah, Kleting Biru, Kleting Ijo, dan Kleting Abang dengan penuh perasaan menyesal. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus tetap hidup sederhana seperti Kleting Kuning. Walaupun dia adalah putri kerajaan, dia tetap mau hidup sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.